Pada dasarnya, tidak ada hadis sahih perihal kepergian Zulkarnain dan Nabiullah Khidir alaihissalam dalam mencari Ainul Hayat. Kisah ini juga dituturkan dalam Israiliyat, yaitu cerita-cerita yang sering dikisahkan oleh orang-orang Yahudi yang telah masuk Islam. Meskipun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa Ainul Hayat itu memang ada, dan Nabiullah Khidir alaihissalam masih hidup hingga hari ini. Di antara ulama-ulama tersebut yang mempercayai tentang hal ini yaitu As-Suyuti dalam kitab Qasais, Wahab bin Munabbih dalam Al-Mubtada, Imam An-Nawawi dan lainnya. Kisah tentang Ainul Hayat atau Telaga Keabadian atau juga Fountain of Youth sebenarnya tidak hanya terdapat pada kitab-kitab agama terdahulu, tapi ada beberapa sejarawan-sejarawan terkenal yang menulis di bukunya seperti Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi, kemudian Roman Alexander pada abad ke-3 sebelum Masehi, lalu kisah-kisah Prester John atau awal Perang Salib abad ke-11 atau 12 Masehi. Di beberapa riwayat menyebutkan tentang bagaimana awal mula telaga ini bisa terbentuk. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesannya kemudian berubah menjadi telaga Ainul Hayat. Jika saja memang benar apa yang dikisahkan bahwa Nabiullah Khidir alaihissalam telah meminum air dari telaga keabadian, maka beliau pasti masih hidup hingga hari ini. Namun kekalnya hidup seorang anak Adam atau abadinya kehidupan manusia hingga hari kiamat bisa dibilang suatu hal yang mustahil. Karena terdapat satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup selamanya di atas dunia. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-34. Di dalam tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Arab Saudi menjelaskan tafsir ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan seorang manusia pun yang hidupnya abadi. Bahkan seorang rasul yang paling mulia di antara para rasul dan nabi lainnya pun mengalami fase kematian, karena rasul dan nabi adalah manusia, keturunan Adam. Dalam ayat ini termuat satu dalil bahwa Nabiullah Khidir telah lama wafat, karena beliau juga manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat.